Menteri Keuangan Sri Mulyani dipanggil menghadap Presiden Jokowi ke Istana Jumat siang. Keduanya membahas soal pelaksanaan APBN. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, membenarkan pemanggilan Sri Mulyani ke Istana. Menkyu diminta melaporkan hal-hal terkait pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara 2024. Namun pemanggilan Sri Mulyani ini erat dikaitkan soal isu mundur dari kabinet yang sempat mencuat beberapa waktu lalu. Teman-teman, memang betul hari ini pukul 14.30 Bu Sri Mulyani akan diterima oleh Bapak Presiden untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan APBN. Oh enggak, kita bicara soal APBN. Lebih lengkap soal pemanggilan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Istana, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Triksi, tadi Ari Dwi Payana, Koordinator Staf Khusus Presiden, bilang bahwa Menkyu dipanggil membahas soal APBN. Apakah ini terkait bansos spesifiknya? Lalu apakah juga dibahas soal ketidaknyamanan menteri di kabinet jelang pemilu ini? Baik dari pihak Istana maupun juga dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, karena usai masuk ke dalam maupun juga selesai dari pertemuan dengan Presiden Joko Widodo tidak melalui pintu yang biasanya dilalui oleh para menteri, yakni melalui pintu Bali yang memang tidak bisa diakses oleh wartawan. Tapi secara garis besar memang kalau kita melihat terkait dengan APBN tidak menutup kemungkinan bahwa bantuan sosial atau anggaran bansos ini juga menjadi pembahasan antar keduanya, karena kita melihat bagaimana dalam waktu dekat ini nanti pemerintah akan menggelontorkan ataupun juga mendistribusikan bantuan sosial, yakni dalam hal mitigasi risiko pangan sejumlah Rp600.000 kepada penerima, dan ini adalah diperuntukkan untuk dari Januari, Februari, Maret, namun pemberiannya atau pendistribusiannya ini akan dirapel pada bulan Februari, sehingga ini tidak menutup kemungkinan akan menjadi pembahasan, yakni akan ada dana yang dikelontorkan atau anggaran yang sudah disiapkan terkait dengan BLT ini adalah Rp11,25 triliun. Apakah ini juga kemudian sudah masuk dalam APBN yang sudah ditetapkan bersama-sama pada tahun 2023, yakni dalam anggaran perlindungan sosial 2024 Rp496,8 triliun terkait dengan perhitungannya, apakah ini penambahan ataupun juga mengambil dari APBN tersebut. Ini tidak menutup kemungkinan menjadi pembahasan antar keduanya, Friska dan juga saudara, termasuk juga bantuan sosial atau BLT yang juga nanti akan diserahkan pada bulan Februari ini kepada masyarakat terkait dengan mitigasi risiko pangan yang akan diberikan jelang mengingat ada hal-hal yang kemudian dilihat oleh pemerintah seperti adanya kenaikan harga pangan, kemudian juga menjaga daya beli masyarakat. Nah, inilah yang kemudian diperhitungkan dan juga dipertimbangkan oleh pemerintah, sehingga BLT mitigasi pangan ini baru diinfokan atau baru diluncurkan pada Januari kemarin, pada 29 Januari atau lebih tepatnya, Friska dan juga saudara. Jadi secara garis besar tidak menutup kemungkinan, karena itu masih berhubungan atau segaris dengan APBN negara. Tapi kalau misalnya terkait dengan apakah ada perbincangan terkait dengan ketidaknyamanan, kemudian terkait dengan isu mundurnya Sri Mulyani mengikuti Mahfud MD yang sudah menyerahkan surat pengunduran diri kemarin, ataupun juga terkait dengan adanya suasana yang goyang renggang di antara menteri-menteri di dalam koalisi, di dalam kabinet Indonesia Maju, maksud kami, tadi disampaikan oleh Ari Dwi Payana selaku Staf Khusus Presiden bahwa yang disampaikan ataupun juga yang dibahas adalah hanya terkait dengan APBN. Tidak ada perbincangan terkait dengan mundur ataupun juga isu santer yang mengatakan bahwa akan ada pemberian surat pengunduran diri dari Sri Mulyani dalam pertemuannya tadi, Friska dan juga saudara. Tapi kalau misalnya kita melihat juga dari keterangan Ari Dwi Payana yang menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa kabinetnya atau menteri-menterinya ini tetap solid, tetap bekerja secara profesional, termasuk juga tadi yang disampaikan
disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil yang kami temui usai bertemu atau usai rapat dengan Presiden Joko Widodo, yang mengatakan bahwa masih nyaman, masih bekerja secara profesional ketika bekerja bersama-sama dengan partai koalisi lain di dalam kabinet Joko Widodo. Jadi itu setidaknya yang ditegaskan Friska dan juga saudara terkait dengan isu renggang ataupun juga goyangnya menteri-menteri di dalam kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo saat ini. Kita tahu saja teka-teki soliditas kabinet ini terus jadi perhatian, terutama jelang pemilu 2024. Terima kasih Triksi Valencia langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta.